Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah diberi kesempatan lagi untuk melanjutkan amal soleh bersama-sama, yaitu duduk di majelis ilmu. Semoga duduk kita di majelis ilmu ini menyebabkan kita semuanya semakin hari semakin lama semakin sempurna iman kita, semakin sempurna takwa kita, untuk kita dan keluarga kita, untuk kita dan saudara-saudara kita, untuk kita dan sahabat-sahabat kita semuanya. Dan semoga kita semua diberi istiqamah dan akhirnya kita semuanya dapat meraih husnul khatimah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mas Rafiq, tafadhal ila al-amam. Bisa di sini, ya. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang mengenal Rabb, arti Rabb. Karena mengenal arti Rabb secara ilmu ini pintu kita untuk masuk ke dalam kita mengenal Allah secara mendalam. Dan nanti mengenal Allah secara ilmu, setelah itu kita mengenal diri kita. Ini penting sekali, karena ada sebuah ungkapan, sebagian ada yang mengatakan itu hadis, ada yang mengatakan itu bukan hadis. Tetapi memang kalau itu hadis, itu riwayatnya dikatakan lemah. Tetapi di dalam ungkapan para ulama-ulama tasawuf ini merupakan ucapan yang sangat-sangat penting sekali di dalam meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebuah ungkapan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Imam Nawawi mengatakan innahu laisa bisabit. Ini tidaklah tetap ada di dalam hadis. Qala Sam'ani, mengatakan Imam Sam'ani, hadza min qauli Yahya bin Mu'adz Ar-Razi.
Imam Sam'ani, beliau mengatakan bahwa ini adalah ucapan Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, ahadu kibari ahli sunnah, salah satu pembesar ahli sunnah. Tuwfiya, meninggal tahun 258 Hijriah. Beliau min kibari sufiyah, termasuk pembesar ulama sufi. Beliau mempunyai kalam sufi yang sangat-sangat terkenal, sangat-sangat diikuti oleh orang banyak. Di antara ucapannya yang sangat-sangat selalu disampaikan yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, mengenal diri dimulai dari mengenal Allah secara ilmu, mengenal Rabb secara ilmu, dan nanti akan mengenal diri secara sesungguhnya, secara hakiki. Mengenal Allah mengenal Rabb secara ilmu yakin, nanti mengenal diri secara ainul yakin. Mengenal diri secara ainul yakin, nanti mengenal Allah mengenal Rabb secara ainul yakin. Semakin terus kita memahami, semakin kita mengenal Allah, nanti akhirnya kita akan mengenal diri hakul yakin, mengenal Rabb juga hakul yakin. Jadi dimulai dari mengenal Rabb secara ilmu yakin, secara ilmu dulu. Rabb secara ilmu apa? Rabb secara ilmu kita sudah memahami yang pertama kemarin. Rabbun adalah khaliqun. Ar-Rabbu huwal khaliq. Rabbun khaliqun, pencipta. Raziqun, yang memberi rizki. Malikun, yang memiliki. Malikun, yang merajai. Mudabbirun, yang mengatur. Al-Hafidh, yang menjaga. Al-Muhyi, yang menghidupkan. Al-Mumit, yang mematikan. Ini kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang aplikasinya kepada diri kita. Bagaimana kita mengenal Rabb sebagai Khalik? Berarti kita mengenal diri kita sebagai makhluk. Kita sadar betul, kita ini tidak pernah ada apabila tidak dijadikan ada oleh Allah. Kita sebagai manusia dijadikan ada oleh Allah dengan dilengkapi berbagai fasilitas hidup yang paling sempurna dibanding dengan semua makhluk-makhluk yang lain. Masya Allah. Diberi oleh Allah kelengkapan. Allah menciptakan kita menjadi ada. Lalu Allah menciptakan sifat-sifat kesempurnaan pada kita. Dari sifat-sifatnya Allah. Masya Allah. Ini anugerah Allah yang harus kita pahami betul. Karena Allah menciptakan benda dan menciptakan sifat pada benda. Kita adalah benda. Kita diberi sifat oleh Allah. Dari sifat Allah. Dari wujud kita diberi wujud. Dari tidak ada menjadi ada. Terus kita diberi kudrah, kemampuan. Diciptakan kudrah pada kita. Diciptakan kudrah, iradat, kehendak pada kita. Kita punya kemampuan. Ini orang berkekarapan belas. Bagaimana hidup kita? Ya hanya tengok-tengok tok. Nah, jelas. Tapi ketika diberi iradat, dengan iradat, Masya Allah. Allah menciptakan pohon. Tapi Allah tidak
Dan Allah menciptakan hidup pada pohon, tapi tidak diberi kemampuan untuk berjalan. Mandek tok nang kono itu. Masya Allah. Allah memberi kita ini, menciptakan manusia hidup, ada dan diberi sifat, diberi kudrat, iradah, dan di antara yang paling tinggi yang akan membuat manusia menjadi tinggi yaitu diberi ilmu, diberi hayat, diberi sama, basar, kalam. Masya Allah. Ini semuanya anugerah yang besar. Nah, ini sudah diciptakan Allah untuk kita. Bahkan Allah menciptakan perbuatan untuk kita. Kita bisa berbuat ini karena Allah menciptakan perbuatan, memberi kita kekuatan untuk berbuat. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Kamu tidak bisa membunuh, kamu tidak bisa memerangi mereka. Bukan kamu yang memerangi mereka, tapi Allah. Bukan kamu yang memerangi mereka, tapi Allah. Bukan kamu yang melempar, tapi Allah. Ini Masya Allah. Kalau kita fahami betul, maka nanti kekuatan kita ini akan berlipat-lipat. Mengapa? Karena apa yang kita lakukan akan dibarengi dengan pertolongan Allah. Kalau kita memahami ini, kita tidak bisa berbuat, Allah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk berbuat. Maka dari Al-Khaliq ini, maka kita memahami bahwasanya kita tidak pernah mempunyai kemampuan apapun. Jadi dengan kita mengenal Allah sebagai Khaliq, Khaliqul Asya, Khaliqul Af'al, Khaliqus Sifat, pencipta sifat, bahkan Khaliqul Ahwal, pencipta keadaan, maka aplikasinya kepada diri kita yaitu jangan pernah kita merasa punya kemampuan apapun. Kalau kita tidak pernah merasa mampu melakukan apapun kita tidak mampu. Kita mampu karena diberi kemampuan oleh Allah. Nanti ini akan mempunyai satu pengaruh yang besar sekali, sehingga kita akan tidak pernah takut mempunyai cita-cita sebesar apapun. Karena apa? Karena yang kita lakukan akan dibarengi dengan kekuatan Allah Subhanahu. Jangan pernah merasa mampu. Kalau kita tidak merasa mampu, ini nanti akan menghilangkan penyakit-penyakit hati yang banyak. Mengapa orang pengen pamer? Karena merasa mampu. Mengapa orang pengen riya? Karena merasa mampu. Mengapa orang pengen ujub? Karena merasa mampu. Mengapa orang merasa bangga diri? Karena mampu. Dan orang menjadi takabur karena merasa mampu. Dan nanti merasa nanti akan muncul penyakit lain, yaitu penyakit iri. Karena apa? Karena dia merasa punya lebih, punya kemampuan. Akhirnya merasa iri dengan orang yang diberi kelebihan oleh Allah. Ini penyakit hati. Sumbernya apa? Karena merasa mampu. Merasa mampu, merasa lebih. Ini penyakit hati yang harus kita, sumbernya, obatnya sebenarnya apa? Mengenal diri. Mengenal diri dari mana? Dari mengenal Allah. Kalau kita bisa mengenal Allah sebagai Khaliq, lalu kita tidak merasa mampu, lalu kita bisa menghilangkan penyakit riya, penyakit ujub, penyakit. Sebab kalau orang itu sudah melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya, tapi dia merasa
dirinya mampu, dia mampu, lalu dia nanti merasa punya amal banyak. Merasa punya amal banyak. Kalau sudah merasa punya amal banyak, dia merasa menjadi orang baik. Ujub nanti. Maka dia ingin pamer. Mungkin dia sudah bersedekah banyak. Satu saat dia cek temannya, kowe wong sing ora tau sedekah, wong cetil. Nah, diloke dadi wong cetil itu anyel. Nah, terus dia menyebut, ora ngerti sing bangun masjid kae sapa kae. Kae masjid kae separo danane kok nggon aku kabeh kae. Ning rasa tak kandhake kowe jangan dembeng. Ning saiki tak kandhake kowe. Nah, ini kan karena apa? Karena merasa berguna, karena merasa mampu. Merasa mampu menyebabkan orang akan tergelincir pada kesalahan. Iblis ini tergelincir ini karena merasa mampu, merasa punya kelebihan dari Nabi Adam. Tidak sadar bahwa dia itu diciptakan oleh Allah. Walaupun dia tahu diciptakan oleh Allah, tapi merasa dia punya kelebihan, diciptakan dari bahan yang berbeda dari Nabi Adam. Maka dia sombong, dia iri kepada Nabi Adam. Yang pertama yaitu dari sifat khaliq. Khaliq ini cakupannya nanti memang luas. Maka kita aplikasinya terhadap diri kita yaitu kita tidak merasa punya kemampuan apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Razik yang memberi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencukupi kebutuhan kita. Memberikan apa saja, Masya Allah. Memberi udara, memberi air, memberi anak, memberi istri, memberi keturunan, memberi apa saja yang kita butuhkan. Memberi kita tangan, memberi kita kaki. Maka karena Allah lah yang maha memberi, maka kita tidak pernah merasa memiliki apapun. Memberi kita amal, maka kita tidak merasa punya amal. Jangan pernah merasa punya amal. Jangan pernah merasa punya jasa. Jangan pernah merasa. Sebab kalau orang merasa punya, maka dia nanti akan juga merasa punya kelebihan. Merasa punya keturunan dari punya nasab yang tinggi, maka dia nanti merasa hebat. Memang nasab ini sebuah kemuliaan yang diberikan Allah, tapi tidak boleh pernah merasa. Rasulullah SAW adalah sehebat-hebat orang yang diberi oleh Allah segala-galanya, tapi beliau sendiri tidak pernah merasa bahwa beliau adalah punya nasab yang paling tinggi. Beliau nasabnya paling tinggi dan beliau sendiri adalah orang yang paling mulia. Tapi beliau tidak pernah merasa lebih dari orang lain. Beliau diberi kelebihan oleh Allah, tapi tidak pernah merasa punya kelebihan dari orang lain. Sehingga beliau sangat-sangat tawadhu. Beliau mempunyai sifat yang semua sifat sempurna ada pada beliau. Dari sifat Razik kita merasa bahwa diri kita ini dimiliki oleh Allah. Jangan pernah merasa memiliki apapun. Bahkan Allah mengatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Semuanya milik Allah. Apa yang menjadi milik kita bukan milik kita. Bahkan nyawa kita ini bukan milik kita. Nyawa kita bukan milik kita.
Kita sering mengatakan nyawa kita, nyawa kita. Padahal sebenarnya kita sendiri tidak tahu di mana meletakkan nyawa. Kita punya nyawa apa tidak? Punya. Yang punya siapa? Kita. Oh, bukan. Yang memiliki adalah Allah. Karena apa? Karena kita tidak tahu di mana meletakkannya. Dan kita tidak tahu sampai kapan kita memilikinya. Dan kita juga tidak tahu dari kapan, mulai kapan kita memiliki. Dan kita juga tidak tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah dari mana nyawa kita. Nyawa kita juga dari Allah. Uli ruhu min amri rabbi. Katakanlah roh itu dari perintah Tuhanku. Jadi adanya kita hidup karena diperintah Allah. Hiduplah maka hidup. Diperintah Allah, hidup maka hidup. Nanti dimatikan oleh Allah, matilah maka mati. Dari perintah Allah. Roh itu ada. Tapi di mana? Tidak tahu. Sampai kapan? Tidak tahu. Padahal kita menjadi bisa memiliki itu selama kita masih hidup. Kita dianggap memiliki itu. Oh, ini rumah saya, mobil saya. Kalau masih hidup, kalau sudah mati, itu menjadi warisan, bukan milik kita. Maka itu dengan dengan kita memahami razik, bahwa kita ini adalah tidak pernah merasa memiliki. Yang satu lagi sifat yaitu malik ataupun malik. Ini sebagai raja dan pemilik. Dari malik, Allah itu pemilik, berarti juga kita tidak boleh memiliki. Nanti kalau malik raja, berarti kita ini hamba. Kita ini hamba. Harus sadar betul hamba. Yang namanya hamba, apa konsekuensinya? Yang namanya hamba tidak pernah menuntut. Hamba itu tidak pernah menuntut. Jangan pernah menuntut kepada Allah apapun. Jangan pernah. Mengapa? Karena kita hamba. Tidak pripun. Lah apa kita tidak boleh menuntut surga? Tidak boleh. Merasa berhak surga? Tidak boleh. Menuntut saya harus surga? Oh tidak. Jalanan kita menikah hamba. Sebab kita ini hamba, maka kita ini pasrah kepada Allah. Seandainya Allah ini memasukkan kita ke dalam neraka, kita rela, kita ridho karena kita hamba kepada Allah. Tetapi kita yakin Allah tidak akan begitu. Karena Allah itu sudah berjanji akan memasukkan kita ke dalam surga. Tapi kita tidak merasa berhak menuntut kepada Allah. Kita pasrah secara total. Ini akan membuat diri kita ini nanti hidup ini dengan ridho. Inilah hamba yang radiyatan mardiyah. Orang yang ridho dan diridhoi. Jiwanya akan tentram. Dia tidak pernah menuntut. Diberi kekayaan, dia bersyukur. Dia diberi kemiskinan, dia bersabar. Karena dia tidak menuntut kepada Allah. Hidupnya penuh dengan kedamaian. Tidak merasa berat. Karena hidup ini hakikatnya berhadapan dengan Allah, bukan berhadapan dengan makhluk. Maka dia selalu hatinya ridho pada. Kalau dia sakit, dia tidak menuntut untuk sehat, tapi dia berusaha untuk sehat dan berdoa untuk sehat. Dia merasa bahwa doanya akan diterima oleh Allah dengan janji Allah, bukan dengan tuntutannya. Boleh tidak kita minta surga? Boleh sekali. Bukan kita tidak boleh minta surga. Minta tapi bukan menuntut. Ada orang berdoa tapi doanya itu menuntut. Itu keliru. Karena menuntut itu bukan sifat hamba. Sifat hamba itu merasa tidak mampu, merasa tidak berhak. Itu menghamba, namanya menghamba kepada Allah. Lalu berdoa, memohon dengan rasa
penuh dengan ketidakmampuan, tidak merasa berhak, tapi merasa bahwa Allah penuh anugerah kepada kita. Masya Allah. Ini hamba. Jadi menghamba itu, jadi setelah mengenal Allah, kita merasa tidak mampu, merasa tidak memiliki apa-apa, merasa tidak berhak menuntut apapun kepada Allah. Banyak orang kadang-kadang ada rasa tuntutan. Saya ini sudah, saya ingat saya sholat tahajud sudah 10 tahun tidak pernah lupa, tetapi mengapa hidup saya masih seperti ini? Nah, ini namanya menuntut. Loh, diberi kekuatan untuk bisa sholat tahajud 10 tahun ini. Wah, anugerah yang sudah luar biasa. Nggak perlu kita menuntut apapun. Bahkan kalau perlu bayar belum. Nah, ibaratnya begitu. Maka tidak pernah berhak menuntut. Nanti, tetapi kalau kita memiliki ini, malah Allah akan mencurah-curahkan kebaikan yang tiada ada batasnya kepada kita. Disinilah nanti kekuatan Allah akan bersama dengan kita, kekayaan Allah akan bersama dengan kita, bahkan apapun akan diberikan kepada kita. Sak durunge batin saja sudah diberi, karena kita tidak merasa berhak menuntutnya. Baru batin saja nanti insya Allah, monggo nanti panjenengan rasakan piyambak. Jangan pernah merasa mampu, jangan pernah merasa memiliki, jangan pernah merasa berhak. Itu refleksi dari mengenal Allah sebagai Rabb, sebagai Khalik, Razik, Malik, wa Malik. Insya Allah nanti kita lanjutkan refleksi mengenal Allah sebagai Mudabbir. Nanti bagaimana? Nah, itu nanti ada lagi yang akan kita sampaikan insya Allah dalam kesempatan ini. Apa yang kita sampaikan ini saja dulu.